Allah, ke kacamata. Ini keajaiban kekuasaan Allah. Barang yang penuh dengan segala rahasia aib, kok tidak lihat aibnya? Baiklah, tidak kita bicarakan aib ini sekarang. Keajaiban saja dulu. Ini air mani berubah menjadi darah, mudghah, alaqah, berubah jadi segumpal daging sampai 120 hari. Nufikha fihi ar-ruh. Malaikat datang dari balik arsy membawa roh, diperintahkan oleh Tuhan, hembuskan ke dalam qararin makin. Karena dia sudah 120 hari, hayat nabati dirubah dengan hayat insani. Janin mulai bernafas, daging tadi sudah mulai bertumbuh, peparuhnya sudah mulai bergerak. Ini 4 bulan dalam rahim, baru mempunyai roh. Masih ada tempo lagi 5 bulan. Roh tadi digabungkan dengan air tadi 9 bulan. Proses 9 bulan Allah lah yang tahu. Kok jadi manungso? Kok bisa jadi manusia? Hanya tetesan air, penuh dengan keajaiban. Siapa yang melindungimu 9 bulan dalam rahim ibumu? Hidup sendiri, tidak pakai teman. Dan kok enggak takut sendiri? Nih, sekarang kalau ibu sendiri di rumah enggak ada teman, takut enggak? Takut. Takut. Apalagi kalau lampu giliran, lampu tidak menyala hari hujan-hujan, takut. Udah ada teman, udah apa, mesti takut lagi. Lah kenapa dalam rahim dulu kok enggak takut? 9 bulan sendiri dalam rahim. Apa di rahim dulu ada telepon? ada teman, ada yang tidak ada, sendiri, tidak ada telepon. Kok aman, tidak takut? Ya? Ini Pak Effendi, apa dalam rahim dulu makan apa enggak? Kira-kira, ya kira-kira ada melalui proses pertumbuhan badan dalam rahim itu. Tumbuhnya badan janin berubah menjadi kental, ada kepala, ada tangan, kaki. Ini proses tumbuh ini kalau tidak ada zat masuk ke dalam, apa bisa terjadi? Tidak. Artinya ada proses makan. Jadi artinya di rahim ada dapur. Ada dapur umum dalam rahim. Dan sangat teratur sekali. Coba nyatanya semenjak 4 bulan sesudah ada roh sampai hari lahir 9 bulan, ini pertumbuhan teratur sekali. Artinya makanannya rapi sekali. Siapa yang mengatur makanan itu? Yang punya rahim ini sendiri tidak ngerti bahwa melalui pusarnya makanannya dikirimkan ke badan janinnya. Satu pipa, yang pipa itu juga langsung ke pusar anak. Dari sini makanan terus ke badan anak sampai 9 bulan terjadi keajaiban yang terakhir. Penunjuk jalan tidak ada, tanda-tanda merah, lampu hijau dalam rahim tidak ada. Janin mau keluar, kok bisa tahu pintu? Kok tidak kesasar keluar dari hidung?
atau keluar dari telinga. Kan banyak pintu dari dalam badan perempuan. Ya? Kenapa tidak keluar dari mulut? Kayak ikan mujair. Lahirnya melalui mulut. Allah lah yang tahu. Menentukan jam kelahiran dan menunjukkan jalan. Yang jalan itu belum pernah ditempuh. Ya? Tinggal di Jakarta sekarang ini jalan yang sudah biasa dilalui, tapi karena banyak perubahan bisa keliru loh. Dari rahim ibu dulu keluar pernah keliru? Tidak keliru, belum pernah lalu di sana, belum tahu, tidak ada tempat nanya. Kok bisa pas keluarnya itu tempat yang betul? Coba. Sekarang pulang masih bisa keliru jalan. Kok dari rahim ibu dulu keluar kok tidak kesasar? Ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan, Rahman Rahim. Wahai Tuhan, Rauf yang penyayang. Wahai Tuhan yang kuasa. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dengan latifmu, saya telah selamat di dalam gelapnya rahim ibuku. 9 bulan aku di dalam rahim beres, tidak kesasar, tidak keliru. Setiap menit, ya Allah, dengan latifmu, engkau melindungi saya. Sekarang saya sudah ke dunia, tidak dalam rahim lagi. Mbok latifmu yang dulu itu disambung sekarang. Ya? Artinya kamu dulu disayangi Allah dalam rahim ibumu. Selamat, jadi. Dan dilahirkannya dalam keadaan fitrah. Bersih. Dan jam kelahiranmu, Allah yang memilihkan. Tempat kelahiranmu, Allah yang memilihkan. Alhamdulillah. Kita dilahirkan di Indonesia. Coba kalau dilahirkan di Eskimo. Ini negeri yang banyak es, mau apa kamu? Lahir di Indonesia. Ya. Alhamdulillah. Dipilihkan Allah. Coba kamu lahir di Sahara. Padang pasir. Orang bersyukur kepada Tuhan. Kau dilahirkan di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Negeri yang penuh kasih sayang. Biar tidak sekolah di sini. Biar cacat. Asal mau begini di muka masjid. Jumat hidup kok. Ngemis di Indonesia boleh kok. Ya. So tandanya kantor-kantor pembagi pekerjaan tahu bahwa calon pengemis di Indonesia ini besar sekali. Ya. Pak Domo itu juga tahu kok. Tapi orang tidak khawatir. Di negara tropik jangan khawatir melarat. Kamu tidak akan mati. Duduk saya di Istiqlal hari Jumat. Apalagi pakai Aidil Fitr. Ada fitrah, ada fitrah, ada zakat. Ini nikmatnya jadi orang Indonesia. Ya. Saudara-saudara, saya sangatlah membelok pembicaraan agak jauh ini. Pertama untuk mengisi rahasia minal aidin wal faizin. Minal aidin ini doa. Semoga kita termasuk satu dari yang balik. Aid wal faizin. Semoga kita termasuk yang faz, yang menang. Semoga kita balik bersih lagi. Nabi kita sudah berjanji, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan iman dan dengan perhitungan melatih diri, dia melakukan salat tarawih, dia melakukan zikrillah, qiyamul lail sampai 30 hari. Pada hari yang terakhir puasa dia mengeluarkan zakat fitrah. Pagi-pagi dia berangkat ke lapangan untuk takbir. Dia salat Id di belakang imam.
pulang dari salat Id, persis bersihnya seperti dia lahir dari rahim ibunya dulu. Jadi pulang dari salat Id sesudah bertakbir dan sesudah mengeluarkan zakat fitrah, sudah 1 bulan penuh latihan, tirakat, puasa, 1 Syawal dia balik suci bersih. Sekalipun sebelum puasa bajingan, ini kasarnya bajingan, dosa banyak, bohong banyak, ya, suka berkelahi suami istri, suka cekcok dengan tetangga. Ini Tuhan sudah tahu kamu banyak dosa, kamu banyak dosa, kamu banyak dosa. Tapi kalau masuk Id, kamu balik bersih seperti hari lahirmu, segala dosamu diampuni Allah, kamu bersih, tidak cacat, tidak berdosa lagi. Ini yang dinamakan Id, balik bersih lagi. Sekalipun dosa berkeranjang-keranjang, barakah hari raya fitrah, kita balik jadi bayi baru lagi. Ini rahasianya, Id, balik bersih lagi. Maknanya di dalam Islam bekas tidak ada. Kalau di negara Indonesia bekas 30 WS ada, bekas PKI ada, sekalipun tidak PKI lagi tapi sebagai bekas. Ini kamu hati-hati, dalam Islam kata-kata bekas tidak ada. Kalau kamu berzina sudah taubat, tidak akan dinamakan bekas berzina, enggak, bersih sama dengan orang lain. Bekas tukang copet pernah terhukum, malah dilemparkan ke Nusa Kambangan. Dalam Islam, orang kalau sudah diampuni Allah, kaman la dzambalah, tidak ada dosa sama sekali, bersih. Jadi kamu melihat orang yang tobat harus tahu tidak boleh membaca-baca kesalahannya lagi, ya. Kalau kamu menghidup-hidupkan kesalahan pada orang yang sudah tobat, nanti balik kepadamu dosanya itu. Al-Hadits, Nabi mengatakan orang yang sudah taubat dari kesalahan, lalu kamu membaca-baca dia masih bersalah, kamu masih menyebut-nyebut kesalahannya karena mencari kepuasan membicarakan salahnya. Saya ambillah contoh sekarang yang agak terus terang. Seorang anak muda melahirkan anak, bapaknya tidak ada. Sebelum nikah, anak sudah lahir. Jadi pembicaraan orang banyak. Keluarganya malu. Tidak ada tempat menyembunyikan muka. Sekarang anak yang melahirkan itu sudah mengaku terus terang, saya tidak berzina, saya diperkosa. Saya diikat tangan saya dipaksa bersetubuh. Bukan mau saya berzina, tapi rahim saya jadi berisi. Apa salah saya? Saya taubat kepada Allah. Dia sudah taubat, tapi anaknya sudah lahir. Tapi seluruh kampung orang masih membicarakan pagi sore, anak si anu, cucu si anu. Hidungnya kalau bicara gitu gini ke atas. Kayak kepuasan, apalagi orang yang konkuren dengan familinya. Hati-hati katanya Rasulullah, orang yang sudah taubat begini, kalau kamu bicarakan kesalahannya, dia malah malu. Allah mengatakan, sebelum kamu mati, anakmu nanti juga akan berzina dan akan melahirkan persis seperti orang itu. Hukum Allah kepada orang yang suka menyiksa orang lain dengan kesalahan. Sebelum kamu mati, kamu nanti akan mengalami kesalahan seperti itu lagi. Jadi jangan gampang-gampang mencela orang bersalah. Kalau orang sudah taubat, jangan dibicarakan lagi. Orang berutang, yang berutang itu sudah malu dan sekarang utangnya sudah beres, sudah dibayar. Tapi orang yang senang ngomong-ngomongkan orang lain, oh keluarga saya anu kaya, itu tapi kayanya dengan uang utang, pakai binte, utang semua. Lah utangnya sudah dia bayar, kok kamu masih bicarakan? Dia sudah menyesal berutang dulu, tidak niat berutang itu dulu. Kalau kamu masih menghina-hinakan dia berutang, hati-hati kamu. Sebelum mati nanti juga akan kejeblos ke dalam jurang utang. Malah lebih berat dari utang orang itu.
Jangan menghinakan orang lain dengan dosa. Apalagi dengan cari kepuasan menghinakan itu. Kalau kamu menghinakan orang lain dengan dosa, kamu nanti akan terjerumus ke dalam jurang yang lebih berat dari itu. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau orang berdosa, kamu melarang, boleh, jangan berbuat dosa. Tapi membeber-beberkan orang lain berdosa. Maaf, saudara-saudara. Saya ini wartawan. 8 tahun. Cover dokter harian. Sesudah tidak jadi wartawan lagi, saya ketemu dalam kitab fikih berita-berita yang disiarkan. Orang-orang yang disiarkan itu berasa aib, berasa malu. Itu bagi si tukang siarkan. Hati-hati loh, di akhirat nanti akan dihisab. Ya. Guru saya para Arab mengatakan, Ghafar katanya, kalau kamu mau cari berita, jangan tulis berita biasa, itu tidak dibaca orang. Ya. Kalau tulis seekor anjing menggigit anak, masukkan di surat kafir, itu tidak dibaca orang. Tapi kalau kamu balikkan, seorang anak menggigit anjing, itu dibaca orang. Malah surat kabar nanti menulis dengan fat, dengan huruf tebal atau huruf miring. Ya. Jadi kabar itu tambah aneh, tambah laku. Lah aneh ini kadang-kadang orang yang diceritakan tersinggung. Nah ini, saya sebagai wartawan pikir-pikir, jadi menyiarkan berita-berita yang orangnya berasa malu dengan berita itu tersiar. Ini di muka Allah nanti akan ada hisab kepada si penulis. Kamu sama saja nyelentik telinga orang itu. Nah, kamu boleh mengatakan, kan ini fakta. Kejadian yang saya tulis. Ya Allah, ya Rabb. Dalam agama, tidak seluruh kejadian itu boleh diceritakan. Ya? Tidak seluruh kejadian itu boleh diceritakan. Kalau orang yang diceritakan itu berasa malu, kamu ceritakan, ini muka Allah, kamu akan dihisab. Maaf, saya beri contoh. Katakanlah di Pasar Senen, orang naik sepeda, turun dari sepeda, sarungnya kesangkut. Ya, turun ke bawah tapi sarung soek sampai ke belakang. Coba bayangkan di Senen, sarung soek. Mau lari kemana? Di tengah jalan, ditonton orang, seluruh orang melihat, kelihatan oleh wartawan. Tulis ini, tuliskan si Anu, direktur perusahaan Anu naik sepeda di tengah jalan, celananya soek sampai kelihatan auratnya. Coba, ini sebagai fakta ditulis, tidak apa-apa, tidak ada bohong di dalamnya. Tapi menyiarkan orang soek sarung di tengah-tengah orang banyak sampai minjam kain ke pinggir jalan untuk tutup aurat. Banyak di dunia sekarang kejadian-kejadian semacam itu. Kamu tahu di dalam Islam kita disuruh sitril aurat, sitril aurat, sitril aurat. Tutup aurat orang itu, jangan dibukakan. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Masjid Madinah berbicara-bicara. Di tengah yang duduk ini ada sahabat yang tidur. Umumnya orang tidur itu tidak tahu aturan. Putar badan, putar kanan, putar kiri, sarungnya sudah mulai naik. Mulanya kelihatan lututnya. Putar lagi, sudah ke atas lutut lagi. Nah, temannya yang di sana seret, putar-putar lagi, seret. Rasulullah melihat ini yang duduk kelilingi kerjanya tukang jaga. Ini aurat jangan terbuka. Tahu saudara, apa katanya Rasulullah? Aurat saudaramu bukan ini saja yang harus kamu tutup. Menutup aurat teman itu berpahala.
Jadi kalau orang tidur kakinya terbuka, kamu sarungnya ke bawah, kamu berpahala. Tapi hati-hati, ada aurat-aurat orang Islam yang kamu harus tutup. Sekalipun kamu tahu itu benar terjadi, tapi orangnya tidak senang kalau itu diketahui orang. Kamu jangan beber-beberkan peristiwa itu. Sekalipun kamu nonton, kalau orang menanyakan, ya jadi kamu tadi di Pasar Senen ketika sarungnya itu sobek, ya? Kamu di sana melihat. Kalau orang bertanya, kamu akan jawab apa? Apa kamu kata, iya saya menyaksikan betul. Setan kamu. Lebih baik bohong. Ditanya orang, kamu lihat? Saya lihat tapi tidak memperhatikan jelas. Saya tidak tahu persis. Bohong, tapi untuk menyelamatkan orang lain dari malu, kamu sama saja berzakat kepada orang itu. Artinya kamu berpahala menutup aurat orang lain. Sitril aurah, sitril aurah. Dalam masyarakat sekarang, manusia muslim sesama manusia muslim harus hati-hati. Kita harus tutup menutup aurat. Kalau kamu senang membicarakan aurat orang lain, Allah akan membuka auratmu. Sampai cara tidurmu nanti dengan istrimu di kamarmu akan diketahui orang lain. Akibat kamu suka ngomong-ngomong rahasia orang lain. Bayangkan tidurmu empat mata dengan istrimu. Orang lain nanti akan tahu. Tuhan akan membuka. Akibat kamu mempunyai watak suka membicarakan aib orang lain. Tapi kalau kamu merem mulutmu, merem nafsumu, membicarakan aib orang lain, aibmu akan ditutup oleh Tuhan. Disembunyikan oleh Tuhan kecuranganmu. Disembunyikan oleh Tuhan kekuranganmu. Dan disembunyikan oleh Tuhan dosamu. 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 Bukan saja dia sembunyikan, dia ampuni. Tidak dituntut kamu dengan dosamu. Ini, saudara-saudara yang terhormat, makna ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Sehabis puasa ini, baharui sifat taqwa Allah. Segerkan kembali sifat taqwa Allah. Takut kepada Allah, takut kepada Allah. Profilaktik. Taqwa artinya profilaktik. Menjaga diri jangan sampai disentuh oleh marah Allah. Memagar diri jangan sampai disentuh oleh marahnya Allah. Inna batsha rabbika lasyadid. Marah Allah itu serem, menakutkan. Kalau marah Allah turun, laut bisa kering. Coba, laut bisa kering karena marah Allah. Apalagi manusia cilik-cilik begini, mancing-mancing marah Allah. Ya Allah, kepeng kamu nanti. Gunung bisa hancur, gunung agung dulu boyer kalau marah Allah datang. Apalagi manusia kecil-kecil, keluar malam sedikit masuk angin. Ini memancing-mancing marah Allah. Enggak kuat kamu dimarahi Allah, enggak kuat. Dari itu jaga dirimu, jangan main mata di samping marahnya Allah. Inna batsha rabbika lasyadid. Marah Allah hebat. Kerajaan bisa terjungkil dalam beberapa menit. Presiden bisa naik tiang gantungan dalam beberapa sekon. Ini kalau marah Allah datang. Maka karenanya kita sebagai manusia yang kecil, ketahuilah dirimu kecil, jangan main mata dengan murka Allah. Saudara-saudara, saya datang hari raya ke Pekalongan. Tahu-tahu di Pekalongan, saya takjub sekali. Mada aradallahu bihada matala. Konco-konco saya, teman-teman saya, berangkat di hari raya banyak sekali. Istilah Pekalongan bukan berangkat kemana-mana, ke Sapuro, ke kubur. Yang tua mati, yang muda mati, yang santri mati, yang bajingan mati.
kok habis puasa kok ramai sekali mati. Saya kira bukan Pekalongan saja, tempat lain juga. Tapi karena ini terjadi di dekat saya catat. Baru saya mengerti, aduh, lemahnya manusia. Pertengahan Ramadan masih sulut tarawih, akhir Ramadan sudah mati. Tidak sakit-sakit. Ada yang pergi ke Semarang berobat, pulang membawa obat, sampai Pekalongan mati. Sesudah membawa obat, kok begini mudah mati datang. Saya pikir-pikir dengan ini, antumul fuqara ilallah. Kamu lemah wahai insan. Kamu sangat memerlukan tupangan dari Allah, lindungan dari Allah, bantuan dari Allah. Antumul fuqara ilallah. Kamu sangat tergantung kepada bantuan Tuhan. Nafasmu kamu tarik ke atas, untuk turun ke bawah kamu tidak bisa meyakinkan bahwa kamu bisa menurunkan. Kamu tekan nafasmu ke bawah, untuk narik ke atas lagi kamu tidak bisa menjamin. Siapa tahu nafasmu kamu turunkan, naik tidak bisa lagi, kamu mati. Begini dekat mati kepada kita. Dan begini lalai kita melihat diri. Inilah hari raya. Kamu sudah selesai puasa, kamu sudah memasuki hari raya. Ini perintah Tuhan, ittaqullah. Dengan memasuki hari raya, baharui takwamu kepada Allah. Segerkan kembali sifat takwamu kepada Allah. Menyegarkan sifat takwa. Perintah-perintah Allah yang nilainya if'al. Larangan-larangan Allah yang nilainya la taf'al. Isi Quran hanya dua bahasa ini. If'al, la taf'al. If'al, la taf'al. Ini kerjakan, ini tinggalkan. Ini kerjakan, ini tinggalkan. Sehabis Ramadan ini diperjelas mana-mana yang disuruh Allah if'al, kerjakan. Mana yang la taf'al, belakang. Larangan Allah tinggalkan, larangan Allah tinggalkan, larangan Allah tinggalkan. Total. Apa yang diperintahkan Allah, kerjakan cepat. Jangan pakai tunggu-tunggu. Kerjakan cepat. Karena kamu sebentar lagi bisa mati. Kalau tidak kamu kerjakan ini, siapa tahu besok kamu tidak akan hidup lagi. Barang yang bisa kamu kerjakan sekarang. Karena hari besok ada acara macam-macam. Baharuilah takwa kepada Allah. Segerkan himmahmu mengerjakan segala yang disuruhkan Allah. Segarkan himmahmu mengerjakan apa yang disuruhkan Allah. Satu di antara suruhan Allah yang perlu kamu baharui perasaanmu tentangnya, bangun subuh, bangun subuh, bangun subuh. Apalagi bagi anak muda-muda, setan subuh ini urusan dingin, urusan macam-macam. Tapi yang terang subuh datang, bantal. Coba lu ucapkan talak ke bantal subuh-subuh itu. Bantal, talak tuki, lemparkan. Terus kali ke kamar mandi berutuh. Subuh, subuh, subuh. Alhamdulillah, orang Jakarta kalau doa maghrib pintar semua. Karena waktu maghrib ke masjid ramai. Yang tidak turut salat hanya sekali seminggu salat, namun maghrib turut ke masjid. Tapi yang perlu sekarang bukan doa maghrib, doa subuh, doa subuh, doa subuh. Ibu tahu kapan berdoa subuh? Mungkin ada yang mengira doa subuh itu sesudah salat. Enggak. Subuh itu doanya sebelum salat. Malah sebelum salat subuh. Sebelum salat subuh. Apa maknanya sebelum salat subuh? Sebelum salat subuh, kita biasanya melakukan rakaatain qabliyah. 2 rakaat qabliyah subuh. Baru salat subuh. Nah ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan,
Kalau mau cari saat yang mustajab, bermohon kepada Allah. Sesudah sunat, qabliyah subuh, sebelum berdiri subuh, maju kelas di sini. Permintaan kepada Allah.